kembali lagi di podcast SMKMI Jawa Timur. Sebelumnya gimana nih kabar teman-teman? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Nah, di podcast kali ini bareng aku, Reni Anggraini dari Divisi Badan Khusus Pemerhati Remaja dan Anak. Dari nama divisinya sendiri sih udah ketebak ya kita mau bahas apa. Kalau gak remaja pasti ya anak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar anak. Kenapa anak? Karena for your information teman-teman, di bulan Juli ini kita memperingati Hari Anak Nasional, yaitu bertepatan pada tanggal 23 Juli 2022. Dan di momen yang pas ini dan dengan banyaknya kasus-kasus yang happening tentunya, kita akan membahas tentang kondisi permasalahan anak yang ada di Indonesia. Ngomong-ngomong tentang permasalahan anak yang ada di Indonesia, Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI Bapak Susanto menjelaskan ada 4 masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu yang pertama, kejahatan seksual terhadap anak, yang kedua, kejahatan berbasis cyber, yang ketiga, pengabaian pemenuhan hak dasar anak akibat perceraian dan konflik orang tua, dan yang terakhir ada radikalisme. Yang menjadi sorotan dan beritanya banyak muncul akhir-akhir ini adalah kasus kekerasan seksual pada anak. Di Jawa Timur sendiri nih ya teman-teman, dalam 1 minggu tercatat 3 kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Salah satu yang viral dan mendapat perhatian dari banyak pihak adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu pengasuh pondok pesantren kepada santri dan santriwatinya. Pesantren loh ini teman-teman, tempat yang harusnya suci tapi justru ada kasusnya di situ, apalagi di luar pesantren. Teman-teman bisa bayangin gak betapa kejamnya orang-orang di luar sana gitu. Terus gimana nasib anak-anak yang menjadi korbannya? Apa mereka gak memikirkan masa depan anak-anak? Dan baru ini juga terjadi kekerasan seksual di salah satu sekolah SMA di Batu, Jawa Timur. Dari 2 kasus tadi kan di pesantren, sekolah, tempat yang seharusnya digunakan untuk menuntut ilmu, tapi justru di situ disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya di sekolah atau pesantren, di fasilitas umum seperti masjid, angkutan umum, halte, pasar, bahkan di dalam rumahnya sendiri tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kekerasan seksual. Fenomena-fenomena tersebut menyadarkan kita seakan-akan sudah tidak ada tempat yang aman bagi seorang anak. Lalu, setelah kita mengetahui adanya kasus-kasus tersebut, muncul pertanyaan, mengapa nih ya dari tahun ke tahun kasus kekerasan seksual terhadap anak ini masih ada, bahkan selalu meningkat? Apa tidak ada hukum yang melindungi hak-hak anak tersebut? Nah, sekarang kita ngomong tentang hukum nih teman-teman. Hukum yang ada di Indonesia. Sebenarnya, dalam undang-undang terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan anak. Bahkan ada juga pasal-pasal yang mengatur hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual. Namun faktanya, kasus kekerasan seksual pada anak belum memiliki kepastian hukum yang kuat. Dan pelindungan hukum terhadap anak masih dikatakan minim. Kalau itu terjadi, sebenarnya apa sih problematika penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia? Jadi teman-teman, problematika atau masalah-masalah dalam penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual itu, yang pertama, korban kekerasan seksual itu sulit membuktikan saat dia menjadi korban. Apalagi bagi seorang anak, pasti ia mempunyai rasa takut dan ia tidak berani untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Bahkan ada sebagian anak yang tidak mengerti bahwa ia sedang dilecehkan. Seperti itu. Lalu yang kedua, proses peradilan yang lama membuat kasus terhambat dan tidak ditindaklanjuti. Ini sangat-sangat disayangkan ya teman-teman. Ketika seorang anak atau seorang keluarga meminta keadilan untuk menghukum pelaku atau memenjarakan pelaku kekerasan seksual, tapi justru prosesnya lama dan bahkan sampai tidak ditindaklanjuti. Ini juga berakibat kepada pelakunya. Kenapa? Karena pelakunya kan
tidak mendapatkan efek jera, sehingga ia akan terus melakukan kekerasan seksual tersebut kepada anak-anak yang lain gitu. Sangat-sangat disayangkan jika ada kasus tapi tidak ditindaklanjuti. Yang ketiga adalah masih banyak ahli yang tidak berspektif korban. Maksudnya di sini adalah ketika ada seorang ahli seperti pengacara atau jaksa yang ada di peradilan, ia tidak bisa memposisikan dirinya sebagai korban. Ia justru tidak berada di pihak korban dan malah menyudutkan korban. Inilah yang akhirnya membuat korban kalah di pengadilan. Padahal seharusnya seorang ahli itu harus bisa membela korban untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Lalu yang keempat, kurangnya lembaga yang peduli dengan korban kekerasan seksual. Lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan baik secara mental maupun dukungan secara moral kepada korban ketika di peradilan. Lembaga ini juga memiliki peran yang sangat penting ya. Kenapa? Karena misal ada korban tapi tidak ada lembaga atau komunitas yang mendukungnya, ia pasti akan merasa sendiri dan juga pasti akan mudah dikalahkan di pengadilan gitu. Nah, itu tadi adalah problematika atau masalah yang terjadi dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Nah, itu juga penyebabnya mengapa hukum pelindungan anak di Indonesia ini masih lemah dan terkesan sangat minim. Selain dari faktor hukum, seorang anak harus diberi bekal edukasi agar kekerasan seksual tidak terjadi kepadanya. Pendidikan seks atau edukasi mengenai seks sejak dini sangat penting agar anak dapat mengetahui seluruh anggota tubuhnya dan apa fungsinya. Mereka harus tahu nih, mana yang boleh dan tidak boleh dilihat dan dipegang oleh orang lain. Selain itu, anak harus diajari untuk berani speak up. Jadi sejak dini itu anak sudah dilatih mental untuk berani berbicara dengan orang lain, untuk berani menyampaikan pendapat, berani untuk menyampaikan kebenaran. Hal ini penting untuk mengungkapkan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Jika suatu saat anak tersebut terkena pelecehan seksual, anak ini akan berani untuk mengungkapkan kasus yang terjadi pada dirinya gitu. Selain secara mental maupun dengan pendidikan seks tadi, anak juga harus diberi bekal spiritual, yaitu dengan memberi anak pendidikan agama sejak dini. Hal ini bertujuan agar anak terhindar dari lingkungan yang kurang baik. Nah, orang tua juga memiliki peran penting dalam pelindungan anak di kekerasan seksual. Bahkan orang tua di sini memiliki peran utama dalam pengawasan dan pelindungan anak-anak mereka. Orang tua harus benar-benar memproteksi anak, mulai dari pakaiannya, teman bermainnya, sekolah, tempat bermain, dan lain-lain yang berhubungan dengan anak sejak dini. Kita sebagai mahasiswa dalam kasus ini juga tidak bisa diam saja. Khususnya kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat harus ikut membantu memberikan edukasi seks pada anak sejak dini. Anak adalah generasi penerus bangsa. Kita harus menjaga dan melindungi anak dari kekerasan seksual dan kejahatan-kejahatan lainnya. Jika seorang anak tersebut sampai terkena kekerasan seksual, pasti akan berpengaruh kepada kesehatan psikologi maupun kesehatan mentalnya, dan itu pasti akan berpengaruh terhadap masa depannya nanti. Oke, mungkin cukup itu yang bisa aku sampaikan di podcast kali ini. Aku juga ingin tahu nih gimana tanggapan teman-teman tentang kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Kalian bisa menuliskan tanggapan kalian lewat DM IG SMKMI Jawa Timur, dan juga kalian bisa request mau bahas apa di podcast selanjutnya. Oke, itu aja dari aku. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. See you in the next podcast.